Kode ini kode yang jarang sekali orang tahu. Ini bukan sihir, ini bukan rekayasa, ini bukan fiksi, ini nyata teman-teman. Ya, teman-teman siap nggak nemuin kode ini? Kalau siap, jangan skip videonya, tonton sampai habis biar nggak gagal paham beneran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagia tanpa batas, bahagianya tanpa syarat. Teman-teman yang nonton video saya itu orang-orang keren. Teman-teman yang nonton video saya itu orang-orang cantik, cakep, yang soleh-solehah ya. Saran saya, apapun kondisinya saat ini yang mungkin kurang baik, masih banyak persoalan yang kurang enak, nggak boleh ngeluh ya. Nggak boleh ngeluh, kalau ngeluh nanti malah nggak dapat apa-apa. Lebih baik bersyukur sama yang sudah kita miliki. Punya rumah walaupun kontrak, syukuri. Punya motor walaupun kurang bagus, syukuri. Biar nanti sama Allah ditambahin lagi nikmatnya. Ya, mungkin motornya diganti lebih baik, yang ngontrak jadi nggak ngontrak, kan gitu ya. Udah deh, yakin deh, bersyukur, nanti Allah tambahin nikmatnya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Minta tolong yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya juga biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya teman-teman ya. Sambil nonton video ini, teman-teman yang pengen keajaiban, pengen dapat rezeki yang melimpah, silakan tulis di komentar, di kolom komentar silakan tulis, saya siap mendapat keajaiban. Biar nanti kita aminkan, keajaiban datang, Allah kabulkan, enak banget kan? Tulis saya siap mendapat keajaiban. Yang mau ikut grup gratis silakan, linknya ada di deskripsi, masuk aja. Nanti dibagikan di grup itu Riyadhah Dasar ya. Di video kali ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir begini nih. Pernah nggak teman-teman merasa semua jalan udah mentok? Merasa impian, kalau punya impian tuh merasa nggak akan tercapai karena mustahil. Nah, apa jadinya jika ada kode rahasia yang bisa membuka jalur tercepat menuju semua yang teman-teman inginkan? Kode ini kode yang jarang sekali orang tahu. Ini bukan sihir, ini bukan rekayasa, ini bukan fiksi, ini nyata teman-teman. Ya, teman-teman siap nggak nemuin kode ini? Kalau siap, jangan skip videonya, tonton sampai habis biar nggak gagal paham beneran deh. Kenapa kita sering merasa udah mentok, udah buntu, sering merasa stuck, usaha dilakukan sia-sia? Kunci seringkali ada di dalam diri kita teman-teman. Tapi kenapa kita carinya di luar? Padahal kuncinya ada dalam diri kita. Kenapa kita cari di luar? Karena kita nggak sadar kita membatasi potensi diri kita sendiri. Maksudnya begini, kita tidak mau menggali apa yang kita punya, yang Allah kasih kepada kita. Padahal solusi semua ada dalam diri kita, nggak usah di luar. Kalau kita mencari di luar, yang ada capek. Ya, kita akan akses kode itu, aksesnya dengan mudah ya. Kita cari kode akses jalur langit yang jarang banget orang tahu. Ini bukan mistis, ini bukan mistis. Ini bukan sihir maksud saya. Ini konsep universal. Banyak banget. Dan ini prinsipnya hanya sederhana. Gimana caranya kita tahu koneksi dengan kekuatan yang lebih besar? Kita harus tahu koneksi diri kita dengan yang lebih besar kekuatannya. Siapa dia? Tuhan. Siapa dia? Semesta. Siapa dia?
energi yang ada di sekeliling kita, tapi energi yang positif. Mohon maaf, saya bukan menggurui atau mengajarkan sesuatu, saya cuma bercerita aja. Saya bukan mentor, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya mau cerita nih kode akses jalur langit yang orang-orang jarang tahu, ya. Biar kita selaras dengan frekuensi keberlimpahan. Kalau pengen kaya, kita harus selaras dengan frekuensi keberlimpahan. Contoh gini nih, frekuensi keberlimpahan itu wifi-nya ada nih. Kita pengen masuk ke situ kan butuh password. Jadi kalau kita udah sama passwordnya, masuk ke wifi-nya, itu akan terhubung, wah tidak akan terbatas. Jadi keberlimpahan itu kan nggak keberbatas, keberlimpahan, berlimpah ruah gitu. Wifi-nya udah ada di alam semesta nih, kita hanya perlu menyamakan frekuensinya. Frekuensinya apa? Password tadi. Kalau di gelombang radio mah, kalau misalnya radio dangdut itu yang nyetel musik dangdut di 101. Kalau kita di 98, suaranya hilang-hilang. Tapi kalau pas di 101 karena aksesnya sama, kita dengerin musik dangdutnya enak kan gitu, ya. Kita bicara di kode yang pertama, bukan kode buntut ya, kode pertama. Kode pertama ini apa sih Om? Niatnya harus kuat dan jelas, nggak boleh abu-abu. Seringkali kita punya cita-cita, keinginan, kita nggak spesifik, nggak detail. Jadi sekarang kalau kita punya niat, punya hajat, pengen dikabul sama Allah, doanya harus jelas, harus detail ya. Nah, setelah kita niatnya kuat dan luas dan jelas, niatnya harus spesifik, niatnya harus jelas. Nanti kita harus belajar mengasah, menggambarkan dalam impian kita, dalam pikiran, biar nanti emosinya keluar. Visualisasikan maksudnya. Kalau saya membayangkan pengen rumah mewah, gambarkan dalam pikiran saya rumahnya, nomor berapa, saya punya di tahun apa, saya punya di tanggal berapa, udah gambarkan dengan visualisasi. Nah setelah itu rasakan emosi kita harus keluar tuh. Dengan punya rumah impian kita tadi itu, kita seneng atau enggak? Bahagia enggak? Nah munculkan tuh rahasianya. Rasanya munculkan. Seolah-olah sudah terwujud, oh rumahnya seperti ini. Kursinya, kamarnya, dapurnya, warnanya, pintunya, wah pokoknya detail tuh, nomor rumahnya. Udah deh ya. Ini harus dilatih nih. Harus dilatih setiap hari ya. Niat ini harus dilatih setiap hari. Niatnya, oh saya pengen punya rumah mewah nih, rumah 2 lantai. Gambarkan, visualisasikan. Udah, pakai emosi. Udah aja gitu aja. Diulang. Karena kita pakai emosi, tahu-tahu nanti kejadian punya rumah seperti itu loh. Beneran. Saya sudah banyak membuktikan mobil, tanah, uang, alhamdulillah. Dengan sederhana ya. Kode yang kedua, tadi kode yang pertama. Kita harus yakin, nggak boleh ada jeda. Yakin tanpa batas, nggak boleh ada keraguan. Karena kalau menurut saya, keraguan-keraguan itu adalah virus. Virus yang lama-lama menggerogoti niat gitu. Niatnya udah bener nih. Karena ada keraguan, ya digerogoti, jadi niatnya nggak bener gitu. Jadi sinyal yang kita kirim ke alam semesta itu harus kuat. Apa? Keyakinan. Jadi ketika kita yakin, alam semesta itu akan merespon sinyal yang kita pacarkan kuat banget. Ini yakin. Dan mereka nanti alam semesta akan membantu mewujudkan dalam diri kita. Ya. Nah, kadang-kadang orang berpikir, Om, kadang-kadang kan namanya manusia yakin naik turun gitu ya. Nah, keyakinan itu kadang-kadang memudar gitu ya. Sebelum itu, saya lanjut. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya. Aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Nah, gini teman-teman. Cara kita membangun niat untuk menyingkirkan keraguan yang paling sederhana, sadari dulu ragunya di mana. Setelah itu, misalnya kita ragunya, saya kan orang biasa-biasa aja, kerjaan saya gaji cuma sedikit gitu. Ya udah kita afirmasi, rubah keraguan itu dengan kita sadar bahwa Allah Maha Kaya. Allah mudahkan saya punya uang banyak. Kalau kita ragunya nggak punya uang banyak nih, kita sadari kalau Allah tuh Maha Kaya. Saya diciptakan Allah bisa kaya, bisa. Kita sadari tuh Allah Maha Kaya dan saya dimudahkan oleh Allah dan diizinkan untuk menjadi kaya. Ya, fokus sama solusi bukan sama masalah. Ketika kita fokus sama masalah, ya masalah terus ya kita dapat. Ketika kita fokus sama solusi, solusi apa? Ya mendekat kepada Allah, perbaiki hidup kita, kualitas hidup kita perbaikin. Itu solusinya. Nanti Allah akan memberikan solusi yang lebih sempurna lagi.
Sekarang kalau kita pengen sukses, kita belajar dari orang-orang sukses. Contohnya gini deh, sederhananya. Kita pengen buat bakso, kita pengen bisa buat bakso. Ya kita belajar dong dari tukang bakso yang benar-benar bisa. Gak mungkin kita belajar sama tukang sol sepatu yang dia nggak bisa buat bakso, kan gitu. Kalau kita pengen sukses, kita belajar dari orang-orang sukses. Orang sukses juga mereka pernah gagal loh. Tapi mereka punya keyakinan yang kuat sehingga mereka sekarang sukses ya. Ya udah deh, sekarang kita buat keyakinan diri kita bangun keyakinan kita bahwa kita juga bisa sukses. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Kan gitu. Ini bukan persoalan bisa atau enggak teman-teman, tapi mau atau enggak gitu aja. Itu kode yang kedua. Kode yang ketiga, bersyukur dan memberi. Bersyukur itu energinya besar banget. Rasa syukur itu adalah magnet keberlimpahan. Energinya besar banget. Ketika kita bersyukur, kita mengirim sinyal positif untuk semesta. Dan semesta menangkapnya, kita siap menerima lebih banyak lagi. Ketika kita bersyukur, alam semesta itu menerimanya gini, oh kita siap menerima lebih banyak. Ketika kita bersyukur, rezeki banyak yang masuk. Nah itulah, jadi energi syukur tuh tinggi banget. Daripada ngeluh, mendingan bersyukur. Nah sekarang memberinya. Kenapa saya katakan memberi itu penting? Bentuk lain kelimpahan itu adalah memberi. Memberi waktu, tenaga, materi. Kita menanam benih-benih untuk masa depan kita. Di saat kita memberi 1, itu akan dibalikan kepada kita 10, minimal 10. Ya. Jadi kalau kita, ya ibaratnya kalau di Islam itu sedekah lah ya. Kalau kita ngasih sedekah 1, nanti Allah balas 10 kali minimal, 70 kali minimal, atau tak terhingga. Ya, pokoknya intinya bersyukur, udah sedekah, memberi deh. Kalau di non muslim, silakan memberi aja kebaikan, boleh senyum, makanan, uang, apapun itu, beri, ya gitu aja. Tanpa kita menuntut harus menerima, ikhlas aja. Udah nothing tulus saja. Nanti juga sama alam semesta dibalikin. Nanti juga sama Allah pasti diganti, ya. Nih, yang harus dipraktekin sama teman-teman setiap hari, nulis jurnal syukur minimal 3 atau 5 setiap hari. Syukuri apapun yang masih kita punya. Syukuri apapun yang Allah kasih kepada kita. Terus apalagi kalau bisa setiap hari sedekah, ya. Penting banget ini sedekah, mau kecil mau besar itu tidak masalah lah. Yang penting istiqomah setiap hari ya. Mau senyum, membantu sesama, pokoknya mau uang apapun, pokoknya lakukan kebaikan setiap hari. Intinya untuk sedekah aja. Itu kode yang ketiga tuh, bersyukur dan memberi. Yang keempat apa? Kode yang keempat apa? Ini harus bertindak. Kalau nggak bertindak ya nggak bisa. Bertindak dan beradaptasi. Kita nggak bisa menunggu aja, tapi kita harus melangkah juga. Ikhtiar juga perlu ya. Jangan kita cuma diem aja, tapi ikhtiar juga perlu. Semesta ini udah ngasih petunjuk sama kita. Semesta sudah ngasih petunjuk sama kita tinggal melangkah dan kita tinggal mengirim sinyal-sinyal kebaikan aja. Kita kirim sinyal-sinyal kebaikan dan itu mereka akan merespon yang baik dan akan mengembalikan lebih besar lagi kepada kita. Insya Allah, dengan sinyal Allah semuanya lancar deh. Banyak cara ini dipakai sama orang-orang yang sudah tahu kode ini dan semua berhasil. Nggak ada yang gagal, insya Allah, beneran. Nah, tadi kita sudah bertindak tuh harus action. Nah sekarang kita beradaptasi. Kita harus fleksibel menghadapi rintangan dan perubahan. Fleksibel lah. Kalau ada kejadian ini kita harus ikutin tuh. Tapi kita tidak terjun dalamnya. Kalau misalnya kita menerima sesuatu masalah, kita nggak boleh ikut masalah itu. Jangan berlarut-larut ikut sedih atau ikut emosi, nggak boleh. Kita yang ambil alih itu. Kita mau marah kita yang ambil. Kita mau sedih kita yang ambil. Jadi harus positif. Kita harus pinter-pinter. Ini ambil jangan. Kalau kita ambil sedih, kalau ikut ngeluh, ikut ngegosip, berarti kita memancarkan energi negatif. Tapi kita udah bersyukur aja, kita bahagia, kita senyum, kita memancarkan energi positif. Tinggal teman-teman silakan nanti dikaji aja, dipikir aja, ini baik atau enggak yang harus saya lakukan gitu ya. Insya Allah dah dengan kode-kode ini semua jadi mudah deh, karena kita apa? Bersumbernya dari Allah, dari energi yang sangat kuat dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Nah sekarang teman-teman harus praktek setiap hari, nulis jurnal syukur dan lain sebagainya. Ya mungkin ikut juga, mungkin ada seminar-seminar di luar, baca-baca buku ya, mungkin video-video motivasi, video-video pengembangan diri ditonton aja. Biar apa? Biar kita banyak dapat ilmu yang lebih baik lagi ya.
jangan takut gagal. Pokoknya kalau kesuksesan itu karena kegagalan yang tertunda. Kalau kita berhenti ya udah stuck gagal. Tapi kalau kita terus istiqomah pasti berhasil. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jangan takut gagal. Karena gagal itu adalah pelajaran terbaik biar kita bisa evaluasi gitu. Udah buka aja diri terhadap semua peluang. Sering nanti datang rezeki gak terduga deh. Karena apa? Kita sudah memperbaiki diri. Beneran, kita sudah memperbaiki diri, nanti banyak banget deh rezeki yang datang tak terhingga. Bahkan kita nggak tahu ini rezeki dari mana. Intinya, dari semua kode ini, 4 kode ini harus berintegrasi, harus sinkron ya. Nggak boleh dia menang kode 1 sama kode 3, yang 2 sama 4 enggak. Harus 4-4-nya bersinergi, harus sinkron semuanya. Teman-teman kalau punya niat, kita punya niat tapi kita nggak bertindak, itu mimpi kosong teman-teman. Seperti gini lah, 4 kode ini harus dijalankan itu seperti kita mendengarkan musik orkestra tuh. Setiap instrumen yang dimainkan itu harmonis, semua berjalan. Ada saatnya dia. Seperti itu. Jadi enak ya. Pokoknya intinya istiqomah, konsistensi. Kita bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadikan ini habit, kebiasaan. Nanti tahu-tahu apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Kurang lebih seperti itu. Kode ini bisa digunakan buat siapapun juga yang mau. Saya doakan dengan izin Allah, insya Allah pasti berhasil. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.